Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur, tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Betul? Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaannya direbut dari tangan para penjajah, mayoritasnya direbut para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama, dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari keimanan dan ketauhidan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat menikmati indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan yang terangkai dalam sebuah judul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Marohi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan, ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran, dan mematuhi sunnah Nabi, serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara harus dalam syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai rasa nasionalisme, mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat seharga sendal sewalo, dibayar 100.000 langsung mau ini itu, pilih ini, pilih itu. Tetapi setelah dibayar, kita seperti diinjak-injak bagi sandal, jalan ke sini, jalan ke sana, demo ini, demo itu, dan bingung karena hidup mengapa jadi begini, jadi begitu. Jika sudah terjadi seperti itu, akan banyak orang yang demo ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Betul? Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi saling tak kenal. Betul? Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu dapat menjadi berseteru. Betul? Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu merupakan pengamalan dari hablum minan nas. Oleh karena itu, kita sebagai warga bangsa, marilah kita bangkit dan berdiri, karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan, karena kita terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Takbir, takbir, takbir. Hadirin rahimakumullah, hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu sebagaimana disebutkan dalam kitab tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sobah halaman 110 nomor 190. Banyak orang yang memakai hadis maudhu ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia, dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah
umat Islam banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan di atas aturan apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bagi umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut dibangun bukan di atas syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka bagi seorang muslim haram membela peperangan tersebut. Karena peperangan yang tidak di jalan Allah adalah di jalan tauhid. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, melainkan secara ekonomi, secara intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Seperti itulah yang nampak pada pemberitaan. Jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Hadirin rahimakumullah. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyab adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Allah melarang Islam untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan. Kemudian, masyarakat akan menjadi makmur sejahtera, bukan seperti sengsara bagai sandal swallow. Dan pastinya dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, marilah kita satukan jiwa dan hati untuk eratkan persaudaraan. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dalam membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tidak ada perpecahan. Semangat nasionalisme untuk saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling memusuhi, namun saling mengisi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkucur bagai air mancur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.